Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kalian apa kabar nih? Semuanya sehat? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Sehat, Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Oh iya, ini udah pada join semua belum ya teman-temannya? Udah lengkap, Udah, Bu. Udah, Bu. Tapi tadi Taufik ke izin kamar mandi, Bu. Oke. Kalau gitu, sebelum kita mulai pembelajaran, Iqbal, ketua kelasnya coba dipimpin dulu doa ya. Oke, baik Ibu. Oke, pada teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Iqbal. Jadi, Ibu akan menyebutkan dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama, ada menjelaskan struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Yang kedua, menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, minggu kemarin, Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk mencari pengertian apa itu desa dan pengertian kota itu apa. Yuk, ada yang mau memberikan pendapatnya? Boleh raise hand atau mic langsung. Ya, Aul, silakan. Menurut saya, desa ini adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa, mengadakan pemerintah sendiri. Kalau pengertian kota adalah suatu wilayah yang mempunyai batas administrasi wilayah. Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan. Pengertian dari desa merupakan kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Itu aja, Ibu. Oke, terima kasih Aulia dan Awalia atas jawabannya. Teman-teman yang lain ada yang mau coba jawab nggak? Boleh langsung. Bu. Ya, silakan. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadatnya, Bu. Oke, yang lain ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Jadi, kota adalah pusat pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan pusat pemerintahan, Bu. Oke, terima kasih Camida dan Ocha, dan yang lain juga. Yang disebutin sama teman-teman ini benar semua loh. Oke, bentar ya, kita bahas desa dulu. Izin share screen ya. Nah, ini ada pengertian desa menurut Bintarto. Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri desa, perbandingan lahan dan penduduk. Jadi, jumlah penduduk di desa bisa dikatakan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kota. Sehingga lahan di desa lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua ini ada lapangan pekerjaan didominasi di bidang pertanian. Jadi sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Jadi pengaruh teknologinya belum terlalu besar disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan. Lalu tidak tersedianya lahan pekerjaan yang lain. Jadi lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas dan kemampuan turun-menurun di bidang pertanian. Nah, yang ketiga ini hubungan kekerabatan masih erat banget.
Terusnya yang terakhir ada tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Jadi tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup dan bersikap dan berperilaku di sana. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada pola keruangan desa. Yang pertama ini pola memusat, pola mengelilingi, pola memanjang, dan pola menyebar. Nah, yang pertama ini kita bahas pola memusat. Jadi kalau memusat ini biasanya ada di dataran rendah, memusat di satu titik. Terusnya berdekatan seperti di gambar ini. Nah, terusnya karena berdekatan, jadi pola sosial dan kekerabatan masyarakatnya ini masih tinggi. Nah, selanjutnya ini ada pola mengelilingi. Nah, kayak yang digambar ini mengelilingi fasilitas mata air gitu ya. Terusnya ada pola memanjang. Pola memanjang ini ditemuin di pemukiman dekat jalan raya, pesisir pantai, atau sungai. Jadi mereka bangun rumahnya mengikuti garis tersebut dan memanjang. Terusnya juga ada pola menyebar. Nah, ini biasanya banyak di pegunungan, lalu tidak merata di satu titik, kayak di gambar ini, jadi rumahnya jauh-jauhan antara satu sama lain. Nah, selanjutnya ini ada tingkat perkembangan desa. Dari desa swadaya yang adatnya masih kental banget, terusnya desa swakarya yang udah mulai transisi, lalu juga di tingkat akhir ada desa swasembada. Sampai sini ada yang ingin ditanyain? Saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh Nadifah? Emang gimana ya hubungan antara perdesaan dengan perkotaan? Ya, jadi hubungan desa kota ini dibilang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Terus juga kota bergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan akan bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Dan desa juga merupakan sumber tenaga bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Udah paham, Nadifah? Sudah, Bu. Makasih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini ada kota. Jadi kan yang di awal tadi udah disebutin sama teman-temannya yang pengertian kota itu apa. Nah, ini ada pengertian kota menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan, jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama, ada pelapisan sosial ekonomi, terus ya individualismenya yang masih tinggi banget. Terus ya cara berpikir dan bertindak warga kota lebih rasional dan berprinsip. Yang terakhir ada masyarakat kota lebih menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Nah, ini ada teori pola keruangan kota. Ada teori konsentris. Ini oleh Ernest Burgess ya, ini ada 5 zona, ini zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Lalu juga ini ada zona sektoral, sama 5 zona, tapi bedanya itu ada di letak tingkat perkembangan pendudukan di kota sehingga membuatnya tumbuh tidak teratur. Nah, lanjut ada teori inti ganda, ini oleh Edward Urban dan Harris. Nah, ini ada zonanya sampai 9. Nah, lanjut ini ada tingkat perkembangan kota. Dari eopolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan di akhir ini nekropolis. Jadi nekropolis ini kota mati. Lanjut, ini ada dampak interaksi desa dan kota bagi desa. Jadi yang positif, ini kayak meningkatnya taraf pendidikan, meningkatnya kesejahteraan penduduk, terus juga produktivitas penduduk di desa lebih tinggi dengan adanya teknologi yang tepat guna. Terusnya juga ini ada negatifnya, jadi tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Yang kedua ini pola hidup masyarakat kota mengubah masyarakat desa, jadi modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencarian.
Terusnya juga siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas. Lalu ini ada dampak interaksi desa dan kota bagi kota. Nah, ini ada positifnya. Jadi produk-produk di kota ini dapat dipasarkan di desa, terusnya juga jumlah tenaga di kota lebih banyak, terusnya menimpa juga, terusnya tercukupi kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa, terusnya juga peluang untuk berwirausaha yang luas. Terusnya juga ada negatifnya, nilai lahan di kota jadi mahal, terusnya juga penduduk di desa datang ke kota ini tanpa keahlian menimbulkan permasalahan. Terusnya juga penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup dan terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Maaf Bu, saya izin bertanya. Yang dimaksud menimbulkan permasalahan itu bagaimana ya Bu maksudnya? Jadi maksud permasalahan di sini itu kayak kriminalitas ya, mungkin karena banyaknya pekerja tapi minimnya lowongan pekerjaan, jadi bingung ya itu orang mau kerja apa terusnya tapi harus bertahan hidup di kota. Jadi orang ini memilih jalan untuk kayak menjadi begal, pencuri, perampok, terusnya pencopet, terusnya juga adanya slum area, yaitu pemukiman kumuh karena tidak murah untuk menyewa atau membeli hunian di kota, jadi ada yang memilih untuk menetap di pinggir rel kereta, pinggir sungai atau kali. Nah, sampai situ udah dapat dipahami, Ayu? Sudah Bu, baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, ini lanjut kita ada kuis 5 soal ya, tapi cepet-cepetan untuk nambah nilai kalian. Bentar, yuk boleh, yang ingin jawab duluan siapa? Boleh langsung on mic ya. Saya, Bu. Ya, ini siapa nih? Iqbal. Boleh mau jawab nomor berapa? Ingin jawab nomor 4 mendatar, Bu. Iya. Jawabannya itu, Bu, 4 mendatar swadaya, Bu. Benar gak, Bu? Benar, swadaya. Bentar ya, ini ditulis dulu. Swadaya. Oke, benar Iqbal. Selanjutnya ada yang mau jawab lagi? Saya Bu. Boleh. Rosa, silakan mau jawab nomor berapa? Nomor 1 Bu. Jawabannya megapolis. Oke, megapolis. Oke, jawabannya benar ya, Rosa. Oke, selanjutnya masih ada nomor 2, 3, sama 5 nih. Siapa yang mau jawab duluan? Saya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Hamdan. Saya mau nyoba jawab nomor 2, Bu. Iya. Jawabannya itu CBD atau Central Business District, Bu. Iya, benar banget. CBD, Central Business District. Nah, selanjutnya masih ada nomor 3 sama 5. Siapa yang mau jawab? Saya Bu, saya. Iya, boleh. Saya Silakan. mau nyoba jawab nomor 3. Itu jawabannya memusatkan, bukan Bu? Memusatkan. Oke, bentar. Memusat. Memusat. Nah, iya, kalau memusat benar ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal nomor terakhir nih. Siapa yang mau jawab? Awal, Bu. Oke, silakan awal. Jawabannya sektoral. Sektoral. Nah, oke. Yeay, jadi jawabannya benar semua ya, teman-teman. Makasih udah aktif di kuis maupun udah memperhatikan penjelasan yang Ibu berikan. Oke, kalau gitu pembelajaran hari ini Ibu cukupkan saja ya. Terima kasih anak kelas IPS 2 yang sudah memperhatikan dan berperan aktif dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.